Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membuat pengelolaan kinerja untuk guru di PMM. Tentunya untuk kesempatan kali ini kita akan menitik beratkan pada praktik membuat perencanaan. Mari kita mulai. Bapak Ibu Guru, sebelum kita membuat perencanaan di PMM, ada baiknya kita membaca dulu panduan teknis pengelolaan kinerja guru yang telah disusun oleh tim Kemdikbudristek pada bulan Desember tahun 2023. Bapak Ibu Guru sekalian, pengelolaan kinerja untuk guru terdiri dari 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Khusus untuk pertemuan kita pada kali ini, saya akan menitik beratkan pada perencanaan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membuat juga video bagaimana kita membuat pelaksanaannya dan penilaiannya. Di sini ada tahapan pengerjaan pengelolaan kinerja. Jadi ada 3 tahapan tadi yang sudah kita jelaskan di awal, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada tahap perencanaan, guru hanya perlu fokus meningkatkan kinerja pada salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian raport pendidikan yang telah terintegrasi di PMM. Pada tahap pelaksanaan, kepala sekolah akan melakukan observasi kelas dan melakukan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disediakan di PMM. Dan pada tahap penilaian, kepala sekolah dapat melihat rangkuman pencapaian guru untuk predikat kinerja yang terintegrasi dengan sistem kinerja BKN. Lalu, siapa saja sasaran pengguna pengelolaan kinerja? Yang pertama tentunya guru ASN. Mulai bulan Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Yang kedua adalah guru non-ASN. Nah, di dalam kurungnya dianjurkan, berarti tidak wajib. Namun, guru non-ASN juga dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM. Yang ketiga, kepala sekolah. Di sini perlu diketahui bahwa kepala sekolah ini memiliki 2 peran. Yang pertama, kepala sekolah sebagai atasan. Jadi kepala sekolah
yang berperan sebagai asesor atau coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja kepala sekolah adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi. Yang kedua, kepala sekolah yang berperan sebagai pegawai. Di sini kepala sekolah juga mengisi SKP dan melakukan tahapan pengelolaan kinerja. Ini akan dimulai pada tanggal 15 Januari tahun 2024. Ini adalah halaman beranda untuk pengelolaan kinerja. Mari kita langsung praktek masuk ke PMM. Nah, Bapak Ibu Guru, kita akan masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar melalui https://guru.kemdikbud.go.id. Kita klik di sini. Nah, di sini saya sudah masuk karena saya sudah sering masuk di PMM di sini, jadi saya tidak perlu login, sudah otomatis masuk ke berandanya. Nah, di sini ada satu menu yang baru, yaitu pengelolaan kinerja. Untuk membuat perencanaan kinerja, kita klik pada pengelolaan kinerja. Nah, maka kita masuk pada beranda pengelolaan kinerja guru. Nah, di sini kita akan lihat bahwa sudah diberitahukan bahwa isi perencanaan kinerja ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari. Jika kita ingin langsung masuk ke dalam rencana kinerja, kita klik yang warna biru ini. Namun mari kita lihat dulu penjelasan di bawahnya. Nah, di sini ada alur pengelolaan kinerja. Pada bulan Januari, guru hanya membuat perencanaan dan persetujuan atasan. Bulan Februari, persiapan observasi kelas. Pada bulan Maret, periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Pada bulan April dan Mei, pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Pada bulan Juni, ada refleksi, penilaian, dan penentuan predikat kinerja guru. Mari kita lanjut ke rencana kinerja. Kita klik di sini. Nah, maka kita masuk ke dalam perencanaan kinerja. Perlu rekan-rekan guru ketahui, dalam perencanaan kinerja ini ada 5 tahapan. Nanti ada praktik pembelajaran, yang kedua ada pengembangan kompetensi, yang ketiga ada tugas tambahan, yang keempat ada perilaku kerja, yang kelima ada rangkuman. Jadi di dalam praktik pembelajaran kita akan memilih indikator yang menjadi titik berat pengembangan yang akan kita lakukan. Nah, untuk itu kita perlu melihat rapot mutu pendidikan sekolah Bapak Ibu guru. Saya akan melihat di sini ada rapot pendidikan satuan pendidikan kami. Saya coba lihat nanti, kita klik. Nah, maka di sini akan masuk ke dalam 3 dimensi rapot pendidikan kami. Yang pertama, manajemen kelas, di sini cukup, dukungan psikologis cukup, metode pembelajaran di sini yang kurang. Nah, dari rekomendasi yang diberikan ini, tentu saya mungkin nanti akan
memilih pengembangan atau perbaikan pada metode pembelajaran. Nah, ini metode pembelajaran. Jadi nanti di indikatornya kita akan memilih indikator, salah satu indikator yang cocok untuk meningkatkan metode pembelajaran karena di sekolah kita masih kurang. Jika kita ingin melihat ke sistem rapot pendidikan yang lebih lengkap, kita bisa klik di rapot pendidikan yang lebih lengkap. Jika kita ingin melanjutkan ke perencanaan, kita klik saya mengerti. Nah, di sini ada yang sudah tampil ada 3. Jadi kita bisa tampilkan lagi indikator lain, klik di bagian bawah hingga akan tampil beberapa indikator, yaitu ada 8 indikator yang menjadi rekomendasi yang bisa kita pilih untuk memperbaiki mutu pendidikan di sekolah kita. Tadi kita sudah lihat bahwa di sekolah saya itu metode pembelajarannya masih kurang. Nah, kita pilihlah indikator yang sesuai. Mungkin kita lihat dulu aktivitas interaktif, kolaborasi dan komunikasi. Nah, ini kita boleh pilih sebenarnya salah satunya. Instruksi pembelajaran. Kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu guru. Kita lihat. Upaya komunikasi, upaya pemberian perhatian, umpan balik, kemajuan proses dan pembelajaran peserta didik untuk memotivasi belajar. Tadi adalah metode pembelajaran. Upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar pendidik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Upaya penjelasan terstruktur tentang konsep dan aktivitas pembelajaran disertai demonstrasi, ilustrasi, dan contoh yang relevan dan kontekstual. Nah, mungkin saya lebih ingin mencoba yang instruksi pembelajaran ini antara 2 ini ya, kita yang cocok, yang sesuai dengan rapot mutu kami yang kurang. Upaya pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas. Saya coba pilih yang ini saja karena metode pembelajaran di sini ada masuk di sini. Kita klik di sini, maka kita boleh menyimpannya sebagai draft kalau kita tidak ingin melanjutkan, tapi kita juga boleh langsung ke pengembangan kompetensi. Kita klik ke pengembangan kompetensi karena kita ingin membuat perencanaan atau RHK. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah masuk di pengembangan kompetensi. Nah, pada pengembangan kompetensi ini, berdasarkan ini, Permen Dirjen GTK nomor 7607B.B1 HK 03/2023, kita diharapkan memiliki minimal 32 poin. Ini 32 poin. Ini masih poin saya masih 0 ya, karena kita belum memilih RHK yang rencana akan kita kembangkan. Nah, ini 32 poin sekurang-kurangnya. Nah, jika kurang mohon diskusi dengan atasan. Nah, gitu. Baik, kita coba lihat RHK, kita tidak perlu mengetiknya, kita hanya akan memilih RHK yang disesuaikan dengan indikator yang kita pilih. Kita klik di sini, maka akan keluar beberapa rekomendasi. Ini ada rata-rata 4 poin ya. Ada 4 poin, ada 6 poin. Kita lihat dulu yang pertama. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium. Nah, ini melalui kegiatan seminar ya, lokakarya. Lalu yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, lalu yang berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran
sebagai peserta coaching dan mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah. Yang berikutnya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lainnya. Ini aksi nyata. Mungkin di PMM ya, nanti ya, ini dapat 6 poin, ini agak tinggi. Nah, kita coba pilih yang praktik baik. Misalnya ini meningkat kompetensi peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan atau studi banding. Dan sebagai coaching. Ini melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat dan dihasilkan guru. Aksi nyata ya. Ya, kita coba pilih yang ini saja, peran penelaah aksi nyata. Atau kita ambil yang lebih mudah. Ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa memilih RHK ini kita harus memilih yang diperkirakan nanti kita bisa melakukannya atau mempersiapkan bukti fisiknya. Ini partisipan di seminar ya, lokakarya, konferensi. Baik, kita pilih yang ini dulu. Nah, pilih yang ini baru dapat 4 poin, tapi kita bisa misalnya dalam satu semester kita bisa ikut 2 kali misalnya seminar atau webinar. Mari kita bikin di sini, ambil 2 kegiatan. Nah, 2 kegiatan baru 8 poin. Nah, karena masih kurang, kita bisa tambah lagi RHK. Klik di tambah. Klik tambah. Nah, jadi ada lagi tab baru di sini, kita pilih lagi RHK yang lain. Nah, praktik baik ya, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas. Ini kayaknya bisa nih, misalnya di MGMP gitu ya. Nah, kita coba pilih ini. Peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru. Peserta coaching atau mentoring. Kita coba pilih yang kompetensi melalui peran peserta sebagai praktik baik. Kita pilih ini, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, di sini udah ada 12 poin ya, masih kurang 20. Nah, ini kita praktik baik ini udah selama 6 bulan, kita coba 2 kegiatan. Nah, 2 kegiatan mudah-mudahan dalam 6 bulan ini nanti kita akan bisa mengikuti ya sebagai peserta. Ini Bapak Ibu perlu dilihat bukti dukungnya itu sebagai sertifikat. Di sini sertifikat, yang pertama juga sertifikat. Baik, karena ini masih baru 16, kita masih kurang 16 lagi untuk yang minimalnya. Itu yang paling minimal ya, boleh lebih. Nah, jadi kita coba tambah lagi, kita pilih yang meningkatkan yang ini, yang kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik. 6 poin, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar. Ini apa nanti? Kita coba lihat apa nanti buktinya, bukti laporan. Oke, ini mungkin bisa nih sebagai penelaah perangkat ajar. Kita coba lihat lagi yang lainnya. Meningkat melalui peran sebagai peserta coaching. Ini tadi sudah ya.
meningkatnya kompetensi melalui peran aksi nyata sejawat. Ini juga bisa kita coba peran sebagai penelaah perangkat ajar. Ini dapatnya laporan ya. Nah, perangkat ajar dulu 6. Baik, kita coba yang ini saja. Ini ada nanti bukti dukungnya laporan. 10 perangkat ajar setara 6 poin. Tadi harus ada 10 perangkat ajar. Nah, kita bisa bikin 2 kegiatan, jadi kita coba nanti menelaah 20 perangkat ajar. Kita 2 kegiatan. Jadi sekarang kita sudah 28 poin, masih ada kurang 4 poin. Berarti kita harus tambah RHK lagi. Kita tambah RHK, kita pilih ini tadi coaching aksi nyata sejawat, ini yang belum. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata. Meningkatkan kompetensi melalui peran penelaah cerita praktik sekolah. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ini konten unggulan ini kita kurang paham. Mungkin kita bisa di sini saja sebagai penelaah aksi nyata sejawat. Coba kita pilih yang ini. Nah, sekarang kita lihat sudah 34. Nah, 34 ini termasuk minimal ya, tapi sudah cukup nih karena ada banyak nih. 1, 2, 3, sudah 4 kita RHK-nya yang kita buat. Nanti kita khawatir dalam 6 bulan ini takut tidak terpenuhi. Jadi ini yang melalui peran aksi nyata ini nanti 10 aksi nyata setara 6 poin. Ini 10 aksi nyata nih. Cukup banyak juga nih 10 aksi nyata, jadi kita cukup 1 kegiatan saja. Jadi kalau kita misalnya ingin menambah, kita mampu membuatnya, kita di target kuantitasnya ini Bapak Ibu kita ambil 2 kegiatan, 3 kegiatan, jadi dia cepat memenuhi poin ini kalau memang kita mampu melakukannya dalam 1 semester. Perlu diketahui bahwa kegiatan ini akan dilakukan dalam 1 semester. Nah, jika kita merasa ini sudah cukup, saya rasa saya untuk tahap pertama ini nanti cukup 34 poin saja dulu, karena ini hanya minimalnya 32 poin. Kita bisa lanjut ke tugas tambahan. Klik di tugas tambahan, atau jika Bapak Ibu belum ingin lanjut ke tugas tambahan, Bapak Ibu bisa menyimpannya sebagai draft. Kita masuk ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan. Nah, ini tugas tambahan ini adalah opsional. Jadi pilih sesuai surat keputusan diberikan oleh atasan kita. Jadi karena saya tidak ada memegang tugas tambahan, kalau Bapak Ibu yang ada sebagai wakil kepala sekolah atau sebagai wali kelas, kita coba lihat di sini ya. Kita lihat di sini kan ini ada banyak nih. Hanya untuk SMA. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui kalau dia tulis di sini hanya untuk SMP, SMA, SMK, jadi yang SD tidak boleh pilih ini. Kalau hanya untuk SMK, SMP, SD, SMA tidak boleh pilih ini. Nah, yang semua jenjang ini yang bisa untuk semua jenjang. Kalau hanya untuk SMP, ini misalnya pelaksanaan tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, dan ini hanya untuk SMP, SMA, SMK. Jadi untuk yang SD tidak boleh. Nah, jadi ini perlu diperhatikan dalam memilih rencana hasil kerja di tambahan ya. Nah, karena saya tidak ada tugas tambahan, jadi saya tidak memilih, jadi saya kosongkan saja karena tidak ada bukti yang nanti dukung yang bisa saya kumpulkan. Jadi saya langsung ke perilaku kerja. Nah, ini perlu rekan-rekan guru ketahui dalam perilaku kerja di sini ada 7 aspek nanti yang menjadi prioritas. Jadi yang kita kenal dengan singkatan berakhlak atau mulai dari
berorientasi pelayanan. Nah, kita juga tidak perlu lagi mengetik, kita akan memilih indikator perilaku yang berorientasi pelayanan. Jadi apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita klik di sini, nah kita pilih. Nah, kita lihat di sini pilihannya ada 3, memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya, bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membedakan atau cekatan, dan bekerja solutif dalam mengatasi permasalahan dan orang tua maupun rekan sejawat, melakukan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kinerja. Saya rasa ini lebih baik yang di bawah ini, kita melakukan perbaikan terus-menerus untuk terhadap kompetensi dan perilaku kinerja. Klik sini. Nah, bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita klik di sini lagi. Nah, kita pilih. Di sini ada pilihannya memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Ya, kita lihat ya, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap kompetensi dan perilaku kerja. Menindaklanjuti setiap kritik dan saran secara konstruktif, berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan. Apakah kita dengan yang pertama atau dengan yang kedua, dengan yang ketiga untuk menerapkannya. Misalnya kita pilih yang atas, memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus atau berupaya memperluas wawasan kualitas pelayanan atau menindaklanjuti setiap kritik dan saran. Saya pilih yang pertama saja, memperbaiki kualitas layanan secara terus-menerus. Nah, ini aspek yang pertama, orientasi sudah. Nah, kita masuk lagi ke aspek yang kedua, akuntabel. Jadi ada 7 aspek, kita mulai dengan aspek kedua. Kita lihat. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Sepertinya saya sebagai guru, saya pilih yang pertama aja. Klik di sini. Nah, sama juga dengan tahap yang kedua, bagaimana kita akan menerapkan perilaku ini sehari-harinya. Kita lihat di situ. Memenuhi janji dan komitmen terkait pekerjaan, sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Nah, ini kan jujur, disiplin nih, sudah dievaluasi, menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kalau guru kayaknya nggak ada lah, kalau sekolah lah mungkin paling ini ya. Nah, kalau saya kayaknya pilih yang ketiga ya, klik sini bertanggung jawab. Lalu yang aspek ketiga yaitu kompeten. Nah, apa perilaku yang paling ingin Anda fokus di tahun ini yang berhubungan dengan kompeten? Nah, kita pilih menunjukkan penguasaan kompetensi yang memadai dalam melakukan kinerja, membantu peserta didik, rekan sejawat, dan yang lain untuk saling belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, sepertinya saya lebih suka yang membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Nah, ini cocok untuk saya. Nah, saya coba pilih yang ini. Lalu, bagaimana Anda akan melakukan perilaku tersebut sehari-hari? Kita pilih memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat di dunia kerja. Saya pilih yang ini. Nah, ini sudah ada 3, kita masuk aspek yang keempat, harmonis. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Kita pilih. Nah, yang pertama, menghargai setiap warga satuan pendidikan, apapun latar belakangnya. Yang kedua, memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Nah, ini semuanya bagus, tapi kita ingin tekankan pada berfokus pada yang mana. Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Saya ingin yang ini ya. Oke, supaya pembelajarannya kondusif. Bagaimana Anda menerapkannya? Kita klik. Menyelesaikan konflik di antara rekan kerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja secara konstruktif.
berinteraksi dengan rekan kerja atau dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika, menghindari diskusi yang berpotensi menimbulkan konflik sara. Sepertinya saya lebih suka yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke aspek kelima, loyal. Nah, jadi apa yang perlu difokuskan pada tahun ini dari aspek loyal ini? Kita klik sini, memegang teguh moral, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga nama baik satuan pendidikan sesama guru dan peserta didik dimanapun berada, menjaga informasi dan sifat sensitif dan berpotensi merugikan peserta didik dan satuan pendidikan. Kayaknya saya ingin yang nama baik satuan pendidikan, guru, peserta didik dimanapun berada. Nah, ini biasanya kalau kita mematuhi peraturan, otomatis yang ini saya pilih yang ini aja. Iya, menjaga nama baik peserta didik bersama guru dan peserta didik dimanapun berada. Lalu bagaimana kita akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Satuan pendidikan sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku. Menyebarkan informasi positif tentang transformasi pembelajaran. Oke, nama baik ini. Nah, kita pilih yang ini, sesuaikan dengan yang di atas tadi. Baik, yang keenam, adaptif. Apa yang perlu ingin kita fokuskan? Kita pilih menyesuaikan diri secara cepat dengan menghadapi dinamika pembelajaran di kelas, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan, berpikir proaktif untuk mengembangkan diri dan warga satuan pendidikan. Saya lebih suka yang tengah ini, berinovasi. Baik, bagaimana kita menerapkan perilaku tersebut? Menyampaikan gagasan dengan berani untuk memajukan pendidikan, membuat inovasi yang mendukung tujuan satuan pendidikan secara konsisten, mengantisipasi permasalahan, memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Jadi tadi ada inovasi juga ya, tapi saya lebih suka yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan. Ya, saya pilih yang ini, nah sesuai dengan yang saya senangi. Oke, yang terakhir ini aspek ini perilaku ini kinerja nih ya, kolaboratif. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Nah, kita lihat memberi kesempatan pada warga satuan pendidikan dan masyarakat atau dunia usaha ya, dunia usaha dan berkontribusi bagi tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, secara terbuka dalam menghasilkan dampak pelajaran merata dari rekan sejawat di masyarakat atau menggerakkan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi tujuan pendidikan. Kolaboratif ya, bagaimana kita bisa bekerja sama di sekolah dan di mana menggerakkan sumber daya, bekerja sama secara terbuka dan menghasilkan dampak pelajaran yang merata bagi pendidik, rekan sejawat masyarakat di kerja. Oke, kita menggerakkan sumber daya satuan pendidikan untuk mencapai visi dan misi satuan pendidikan. Saya rasa saya lebih suka yang ini. Lalu bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita pilih ada mendorong peserta didik dan sejawat untuk masyarakat ya, untuk dapat melibat aktif dalam pencapaian tujuan pendidikan, membangun komunikasi peserta didik dan sejawat dan masyarakat di dunia kerja. Kita pilih yang ini saja. Nah, sekarang kita selesai untuk mengisi indikator perilaku ya. Nah, jadi ada 7 aspek tadi. Nah, setelah itu kita periksa, kita langsung ke rangkuman. Di rangkuman ini kita masuk ke tahapan akhir pada perencanaan. Kita lihat, nah kita masuk di rangkuman. Nah ini kan praktik sudah, ini sudah tugas tambahan perilaku sudah. Kita masuk di rangkuman. Di rangkuman ini kita hanya melihat kembali apa yang sudah kita susun sebelumnya. Kita lihat kalau masih ada yang salah, kita bisa ubah. Nah, misalnya nih bukti dukung sertifikat cek panduan agar kualitas per semester poinnya 8. Kita lihat panduannya boleh ya. Kita lihat ini ada beberapa tadi, ini 8, ini 8, ini 12. Jadi ada 6 lagi. Nah, ada berapa tadi, ini 16 tambah 12 sudah 28 tambah 6 34. Nah, jadi ada
34 kita. Oke. Kita kalau sudah kita ajukan, ini lanjut ajukan. Kita ajukan ke kepala sekolah. Coba kita ajukan. Kalau ada kesalahan kita ubah lagi. Boleh kita ajukan. Nah, kita lihat di sini. Ajukan perencanaan kinerja ke atasan. Nah, kalau kita klik ajukan, kita ajukan. Kalau kita simpan draft, boleh. Kalau kita masih ragu-ragu, kita masih menunggu. Tapi saya pilih akan mengajukannya ke atasan sekolah saya di SMP Negeri 4 Bengkayang. Ajukan. Nah, lalu kalau sudah jadi perencanaan kinerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan. Ini kita lakukan sambil menunggu ya, kita menunggu persetujuan dari atasan. Jadi persetujuan penyesuaian dari atasan, kita tunggu nanti lanjutnya kesepakatan. Nah, jadi inilah tahapan-tahapan dalam pembuatan perencanaan kinerja untuk guru di PMM. Semoga apa yang baru kita praktekkan tadi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang lain yang mungkin belum ya menyusun rencana kinerja di PMM. Waktu kita sampai tanggal 31 Januari tahun 2024. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada video tutorial tentang nanti adalah pelaksanaannya dan penilaiannya. Terima kasih.